tentang asuhan kebidanan komplementer. Mungkin saya materi terakhir di mata kuliah ini, dan setelah itu Ibu-Ibu UAS. Dan pada saat ini saya nantinya akan membahas tentang salah satu kebutuhan atau salah satu asuhan kebidanan yang dapat diberikan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu. Mungkin di sini saya memberikan teori-teorinya saja, sedangkan untuk praktiknya bisa Ibu lihat di YouTube yang sudah kami unggah di dalam YouTube di Poltekkes Denpasar. Mudah-mudahan sudah terlihat ini ya. Sudah terlihat Bu ya? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Saya nggak ketemu. Baik, ini tentang baby spy Bu ya. Mungkin sebelum saya lanjut pada materi, mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan mungkin ya baby spa, karena baby spa ini sudah kayaknya banyak sekali peminatnya untuk baby spa, kemudian pijat bayi, kayaknya banyak ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh apa namanya kayak pengada-pengada apa namanya badan-badan pelatihan baik yang swasta ataupun mungkin kalau yang negeri kayaknya baby spa belum ada kecuali yang pijat bayi. Kalau mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah mengikuti. Sudah ada? Sudah Bu ya? Bu Salma udah pernah? Ya, waktu ada pelatihan dari Johnson & Johnson itu kami pada ikut 1 hari saja Ibu. Oh ikut, Bu Salma pernah mengikuti berarti ya Bu ya? Ya Ibu. Saya agak kurang clear suaranya, mudah-mudahan terdengar suara saya. Baik, yang Ibu Salma ketahui tentang baby spa itu kayak gimana Bu Salma? Baik Ibu, yang waktu dilatih itu kami diajar memakai boneka ya Bu. Tapi itu untuk bayi yang baru lahir, tetapi tali pusatnya itu yang sudah lepas tali pusatnya boleh dilakukan baby spa seperti urut yang sederhana saja Ibu begitu. Oh pijat ya Bu ya? Bu Salma yang pijat maksudnya Ibu ya? Masas bayi ya? Iya Ibu. Oke, kalau yang baby spa pernah Bu? Tidak Ibu. Tidak ya, nanti kita apa beda antara yang masas bayi dengan pijat dengan baby spa, ada beberapa. Mungkin ada Bu Chandra, mungkin silakan Bu Gustiayu Chandra. Ya Ibu, izin kebetulan saya kemarin mengikuti badan pelatihan seperti CPHCT Ibu. Oh iya betul. Jadi saya untuk baby gym ada, untuk massage jadi lengkap di sana Ibu, di sertifikat yang saya dapatkan sampai hidroterapi berenang nih ke Ibu. Ikut yang basic atau yang keduanya Ibu? Wah, ya, berarti ini kayak ini Bu ya, kayak kita sedang mengulang kembali Bu ya, mungkin malah lebih banyak nanti Bu Gustiayu Chandranya melengkapi dari pemaparan materi Tiang. Karena kebetulan saya mengambil referensi tersebut juga dari beliau dari CPHCT. Jadi mungkin kita nanti sharingnya Bu ya. Oke. Jadi banyak juga yang beberapa teman yang sudah terpapar ya. Nah, apa sih beda dengan penata laksanaan bayi pada umumnya mungkin kita kenal dengan pijat bayi. Jadi kalau baby spa ini seperti tadi sudah sempat di-spill ya dengan Bu Gustiayu Chandra bahwa ada perawatan dengan air. Ya, jadi baby spa itu spa-nya itu adalah solus per aqua, artinya perawatan bayi dengan menggunakan salah satunya dengan media air. Nah, ini bahasa Indonesianya ya untuk dengan menggunakan air. Kemudian dari asuhan dari baby spa ini adalah salah satu wujud dari pelaksanaan Permenkes nomor 1205 tahun 2004, yaitu di mana spa itu merupakan usaha kesehatan tradisional menggunakan pendekatan holistik, di mana adanya keterampilan hidroterapi, pijat atau masas, kemudian juga ada diseimbangkan secara terpadu untuk yang bertujuan secara mendapatkan kesehatan secara keseluruhan dari bodinya, dari tubuh, pikiran maupun dari perasaan. Nah, baby spa ini dari beberapa literatur itu didapatkan bahwa memiliki banyak manfaat sekali untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi dia dapat memberikan rasa tenang, kenyamanan, kemudian dapat mengoptimalkan kualitas tidur pada anak, kemudian mengoptimalkan dari pertumbuhannya, kemudian juga dapat meningkatkan baik itu dari pertumbuhan tinggi badan maupun berat badan. Nah, pola tidurnya menjadi lebih teratur, kemudian anak menjadi lebih tenang, kemudian imunitasnya juga lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini manfaat-manfaat yang dapat ditemukan baby spa dari hasil-hasil penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, tadi disampaikan, saya sempat bertanya pada teman-teman, ada beberapa yang telah mendapatkan pelatihan, apakah itu masas, kemudian baby spa. Nah, kalau dari masas itu menurut ibu-ibu yang pernah ibu-ibu dapatkan informasinya, kalau masas pada bayi itu mulai usia berapa boleh dilakukan?
masas bayi secara keseluruhan dari kepala sampai dengan ujung kaki. Silakan. Kalau tadi Bu Salma menyampaikan bahwa setelah tali pusat pupus baru boleh gitu ya Bu Salma ya? Atau bagaimana? Silakan. Iya, intinya bayinya tali pusatnya sudah lepas, boleh dilakukan masase sebelum dimandikan bayi. Sebelum memandikan bayi dimasas terlebih dahulu. Jadi baru kalau belum ke pusar nggak boleh gitu Bu Salma ya? Iya, Ibu. Belum. Oke. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda tentang masas? Kapan waktu boleh dilakukan masas? Apakah masas secara keseluruhan ataupun masas yang hanya dilakukan hanya untuk stimulasi awal saja? Mungkin ada yang punya pengalaman? Silahkan, yang pernah mengikuti pelatihan di masas bayi atau mungkin melakukan perawatan di ruang bayi. Ada? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Bu Maria. Hari ke-10 atau sampai 2 minggu setelah bayi baru lahir, Ibu. Oke, alasannya ada Bu? Sebentar, saya coba baca. Hari ke-10 sampai 12 berarti 2 minggu ya. Itu sama Untuk menghindari Hmm? untuk menghindari infeksi, Ibu. menghindari infeksi. Kemudian ada lagi, terima kasih Bu Maria. Ada lagi yang mungkin punya Ibu. pendapat berbeda? Bu, apa? Silakan. Saya kebetulan nggak lihat ini ya. Ya, silakan. Ibu umur 8 hari sampai dengan 2 minggu, 10 hari sampai dengan 2 minggu, minimal tali pusatnya sudah lepas. Oke, minimal tali pusatnya sudah lepas, berarti sangat ini nih apa namanya, informasi terkait dengan tali pusat itu sangat udah sangat familiar ya Bu ya, terdengar ya Bu ya, untuk sebagai salah satu apa kontraindikasi. Mungkin kurang lengkap Bu. Jadi di sini saya sampaikan bahwa sedini mungkin kita bisa melakukan untuk masas, akan tetapi pada daerah abdomen ya Bu ya, pada daerah abdomen sebaiknya dihindari. Ya Bu ya, itu. Jadi masas itu sangat apa namanya, masas atau pijat bayi itu dia memiliki beberapa manfaat untuk bayi. Salah satunya adalah untuk memberikan rasa nyaman, hampir sama dengan baby spa itu. Manfaatnya kemudian meningkatkan kualitas tidur, kemudian merangsang dari apa namanya, stimulasinya dia, baik motorik, sensorik seperti itu. Akan tetapi pada bagian abdomen apabila masih terdapat tali pusat, hanya di bagian tersebut saja yang sebaiknya dihindari. Dan masasnya pun dia tidak dilakukan secara utuh, jadinya dia hanya dilakukan seperti apa namanya, jenis masasnya ini saya lupa. Dia tidak dilakukan pengurutan seperti kita melakukan pemijatan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, tapi hanya dilakukan gerakan rangsangan saja yang bertujuan adalah untuk apa namanya, memberikan rangsangan secara motorik sensorik pada bayi. Tapi saya lupa nama ininya. Nanti apabila pada saat pemaparan ada di langkah tersebut, coba saya nanti ingatkan Ibu ya. Nah, kemudian pada apa bedanya dengan baby spa? Jadi baby spa ini mungkin seperti yang tadi Bu Gusti Ayu Chandra mungkin pernah ikuti. Jadi kalau beda antara baby spa dengan masas bayi, pada baby spa ini lebih kompleks langkahnya. Jadi ada 3 asuhan yang diberikan pada bayi pada baby spa ini, meliputi yang pertama adalah baby gym. Baby gym itu adalah senam bayi, kemudian dilakukan baby swim, kemudian terakhir baru baby massage. Nah, karena pada baby spa ini ada 3 langkah ini dan ada baby swim di antaranya, itu untuk usia kapan mulai dilakukan baby spa, itu adalah pada saat kepala bayi mulai tegak, yaitu kurang lebih berapa? Pada usia 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa bayi tersebut sudah memiliki kontrol neck yang baik, Ibu? Misalnya walaupun usianya kurang dari 3 bulan. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab? Silahkan. Bagaimana kita bisa memastikan bayi usia 3 bulan tersebut dia sudah memiliki kontrol neck control yang baik, yang sudah bagus nih neck controlnya, sudah bisa dilakukan baby spa. Atau mungkin dia usianya udah 3 atau 4 bulan tetapi kontrol neck-nya kita anggap belum baik. Dia juga tidak boleh dilakukan baby spa. Kapan kita bisa melihat neck control pada bayi tersebut baik? Atau dia sudah cukup sehingga bisa kita lakukan baby spa. Mungkin ada yang bisa membantu? Silahkan. Izin, Bu, saya. Saya ini agak susah melihat. Silahkan disebutkan nama, Bu. Saya, Bu, Ibu Florida Nenunanga dari kelas B. Iya. Silakan, Bu Florida. Kapan kita bisa mengetahui bahwa kepala bayi itu sudah tegak dan bisa dilakukan baby spa? Mungkin dengan melakukan tummy time atau menengkurapkan tummy time atau menengkurapkan bayinya, kita bisa melihat apakah tulang lehernya sudah mulai tegak, Bu. Begitu. Oke. Apakah kita yang mentengkurapkan atau kita hanya menstimulus saja, Ibu? Kita sendiri yang mentengkurapkannya, Bu. Oke.
Baik, tunggu sebentar Bu ya. Baik, tadi kalau dari Bu Florida disampaikan bahwa kita bisa dapat membantu bayi untuk posisi tummy time atau tengkurap ya. Nah, seharusnya pada usia 3 sampai 6 bulan itu bayi sudah bisa melakukan sendiri Bu ya. Jadi nah pada saat itu kita juga pada saat kita merangsang atau meletakkan di tempat tidur, apakah bayi dia mampu melakukan menelungkupkan badannya, kemudian tampak pada saat tengkurap tersebut kepala bayinya tegak. Nah, pada saat itulah kita sudah bisa pastikan bahwa neck control bayi tersebut baik ya, tegak dia. Nah, kalau misalnya belum, apa yang dapat kita lakukan? Berarti apa yang kita lakukan, ibu-ibu? Misalnya merangsang dan mengajarkan, melatih ya. Kan ibu ya, kita mengajarkan kepada orang tua, pada ibu bayi, bagaimana cara melakukan stimulasi. Ya Bu ya, itu sekaligus kita melakukan edukasi, kita melakukan screening dan kita melakukan edukasi. Selain kita memberikan asuhan dengan menggunakan baby spa, ya Bu ya. Nah, bayi tersebut memiliki sepasang refleks yang dapat membuat berenang dengan baik, yaitu refleks menyelam. Ya, ya itu sebenarnya pada bayi-bayi itu dia sudah memiliki refleks menyelam dan refleks berenang, Bu Ibu. Nah, ini adalah persiapan-persiapan yang dibutuhkan pada saat melakukan baby spa. Jadi ibu-ibu apabila akan mengembangkan pelayanan dengan selain membuka praktek bidan biasa, praktek bidan yang seperti biasa seperti konvensional, layanan ANC, INC, PNC, BBL, mungkin bisa ibu-ibu kembangkan dengan layanan baby spa ini. Jadi persiapan-persiapan yang dibutuhkan adalah tentunya bak mandi, ibu ya. Bak mandi yang terlihat atau tersajikan pada gambar ini yang sifatnya permanen, ibu-ibu. Jadi kayak bak yang memang di permanen. Kemudian ada juga apabila misalnya modal terbatas, bisa ibu awali dengan menggunakan yang sifatnya belum permanen, jadi yang portable, masih bisa seperti berbahan dari seperti pelampung itu yang menggunakan udara. Tapi kita juga harus melihat dan memastikan bahwa bak mandi portable tersebut dia memiliki diameter yang cukup sesuai dari ketinggian ataupun dari ketinggiannya ataupun dari diameternya. Jadi tidak terlalu sempit dan tidak terlalu pendek sehingga bayi leluasa dia untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian berikutnya adalah pelampung leher atau neck ring, Ibu ya. Nah, pada pelampung leher ini pun kita juga harus memastikan bahwa neck ring tersebut dia aman dan nyaman untuk digunakan dan sesuai dengan usianya. Jadi pelampung ini pada bayi-bayi usia 3 sampai 6 bulan kita dapat gunakan neck ring. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa kenapa harus bayi yang dilakukan baby spa tersebut harus memiliki kontrol neck yang baik. Oleh karena apabila kontrol neck-nya belum optimal, belum kuat, kemudian kita pasangkan pelampung leher dan kita lakukan baby swim, disitulah kecenderungan atau bukan kecenderungan tetapi sangat besar resikonya untuk terjadi cedera pada bayi, Ibu ya. Jadi itu dia pastikan bahwa bayi sebelum dilakukan swim, terutama baby spa di tahapan baby swim terutama, itu pastikan bahwa kepala bayi sudah tegak atau kontrol neck-nya sudah baik. Jadi 3 sampai 6 bulan itu hanya sebagai range rata-rata itu. Tapi apabila ditemukan sebelum 3 bulan ternyata kontrol neck-nya sudah kuat, kepala bayinya sudah tegak, boleh bayinya dilakukan baby spa. Tetapi apabila belum, berarti di tahapan baby spa sebaiknya di baby swim ini jangan dilakukan, Ibu ya. Kemudian popok. Popok pun kenapa harus dipasang popok ya? Jadi karena selama swim tersebut bayi kan akan berada di dalam air. Tentunya apabila dia buang air besar segala macam itu kan tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan untuk si bayi. Nah, popok memang bisa digunakan untuk swim, untuk berenang ya. Kemudian handuk, oil atau Nutrimoist atau VCO tergantung dari kebutuhan atau bayi. Kadang-kadang ada beberapa yang cukup sensitif dengan menggunakan Nutrimoist, oil. Jadi mungkin lebih aman Bapak menggunakan VCO. Kemudian beberapa mainan yang dilakukan untuk mengajak bayi bermain atau merangsang dari perkembangan bayi lainnya. Kemudian termometer air yang berfungsi untuk memastikan bahwa airnya tidak terlalu dingin ataupun juga tidak terlalu panas ya, jangan sampai bayi mengalami luka bakar oleh karena kita tidak melakukan pengecekan terhadap suhu yang pada bak mandi. Kemudian air hangat dan pemanas air. Nah, ini contoh kolam baik yang permanen tadi saya sudah sebutkan dulu ya.
Di sini kenapa di bagian depannya lubang? Jadi kita bisa melihat bagaimana pada saat bayi tersebut dia masuk ke dalam bak ini kita bisa melihat pergerakan dari ekstremitasnya, bagaimana apakah apa namanya bergerak dengan aktif atau mungkin ada beberapa mungkin gerakan yang nampaknya tidak aktif. Nah itu perlu juga kita lakukan stimulasi atau kita screening. Nah, kemudian ini tadi adalah contoh-contoh pelampung yang tadi saya sampaikan bahwa dari ujung sebelah kanan kita bisa melihat pelampung leher pada usia 3 sampai dengan 6 bulan. Kemudian ini apabila dia apabila kepalanya sudah tegak gitu ya. Ya, kepalanya sudah tegak. Kemudian berikutnya pada usia 6 sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kita sudah mulai menggunakan yang pelampung dada yang berbentuk U, ya Bu ya. Kemudian apabila anaknya juga udah tambah besar, kita bisa menggunakan yang pelampung yang O, Ibu ya, untuk swim trainer untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini adalah pemanas air. Apabila ibu-ibu menggunakan untuk pemanas airnya ya, secara langsung, tapi kalau misalnya juga dananya terbatas, mungkin bisa ibu dengan menggunakan yang biasa seperti mungkin dengan termos air seperti itu akan, tetapi ya mungkin effortnya aja ibu ya air apa namanya tidak otomatis, jadi kita juga harus memastikan bahwa setiap pergantian air yang kita apa namanya yang kita lakukan itu airnya tetap hangat. Nah ini adalah ruang masas ibu, ruang masas bayi. Biasanya pada trainer-trainer pada yang melakukan masas itu mereka memilih untuk melakukan masas di tempat yang lebih nyaman untuk si terapis sendiri ataupun dan juga memberikan kenyamanan bagi bayinya. Jadi biasanya boleh di atas tempat tidur yang datar, tapi kalau tempat tidur mungkin ruang gerak si bayi dia terbatas. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam slide ini menggunakan ada di lantai, cuma di lantai itu dia dialasi dengan lapis yang cukup tebal dan empuk ya Bu ya. Kemudian ada mainan bayi. Nah, di sini juga sekaligus terapis bisa melatih ibu, mengajarkan pada ibu bagaimana cara bermain atau berstimulasi pada bayi sesuai dengan usianya. Kemudian tahapan baby spa. Jadi sudah saya sampaikan bahwa baby spa ini sendiri sebenarnya kegiatannya itu ada 3 inti. Yang pertama adalah baby gym, yaitu senam bayi, kemudian baby swim, yaitu berenang, kemudian baby massage. Nah, diawali yang pertama adalah sebelum bayi ini atau kita berikan asuhan baby spa, jadi kita harus memastikan bahwa kondisi bayi, kondisi secara umumnya, kemudian itu dalam kondisi yang baik. Jadi kita melakukan penimbangan, kemudian pengukuran tinggi panjang badan, lingkar kepala, kemudian kita ukur dia tadi udah ya keadaan umum antropometri, kemudian kita juga pastikan bayi memiliki vital sign yang normal. Nah, inilah berikutnya kita akan melakukan screening di DST. Nah, karena kalau mungkin ibu-ibu pernah lihat atau pernah mengikuti, kalau saya pakai Denpasar, mungkin ibu ya saya nggak tahu kondisi di daerah lain. Kalau kita di Denpasar ini, kalau semakin banyak kayaknya baby spa Bu, semakin banyak. Nah, saya nggak tahu kalau di wilayah ibu di sana apakah ada sudah mulai menjamur baby spa ini atau mungkin baru beberapa. Jadi sayangnya yang ada di beberapa yang ada di Denpasar ini beberapa ternyata bukan tenaga kesehatan. Jadi mungkin screening di DST ini tidak dilakukan. Inilah bedanya apabila baby spa ini layanannya dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan. Jadi kita bisa sekaligus kita melakukan edukasi, kita melakukan screening, kita melakukan edukasi kepada ibu bayi terkait dengan kondisi dari bayinya. Kemudian kita lakukan baby gym, baby swim, dan baby massage. Nah, berikutnya adalah unsur dasarnya tadi sudah saya sampaikan ya, ada gym, hidroterapi, kemudian pijat. Kemudian senam bayi atau baby gym. Nah, senam bayi ini dilakukan adalah untuk melatih otot motorik ya, motorik dan memperlancar sirkulasi darah. Kemudian dia seperti pemanasan yang sebelum dilakukan bayi tersebut dilakukan swim. Jadi pada senam bayi atau baby gym ini dilakukan gabungan gerakan anggota tubuh. Di mana anggota tubuhnya yang bergerak adalah kombinasi seperti anak ini diajak beradaptasi dengan terapisnya. Dia dikombinasikan gerakannya berupa gerakan permainan, sehingga itu dapat juga menstimulasi atau mengoptimalkan dari kemampuan motorik anak. Nah, ini secara dari beberapa referensi sampaikan bahwa senam bayi itu baik untuk pertumbuhan maupun perkembangan. Jadi sambil kita terapis atau melakukan baby gym juga sambil bernyanyi, sambil ngobrol seperti itu. Jadi seperti gerakan ini kenapa diawali sebelum swim, ini adalah untuk seperti gerakan pemanasan sehingga sebelum bayi itu berenang untuk mengurangi cederanya, yaitu inilah dengan pemanasannya dengan melakukan baby gym. Sudah saya sampaikan, nah protokol persendian. Jadi secara umum memang baik gym, kemudian swim maupun massage dia adalah fungsinya adalah untuk memperlancar peredaran darah,
kemudian menjaga kinerja jantung, mengoptimalkan rangsangan pada rangsangan motorik maupun sensorik pada bayi. Ini tadi sudah kami sampaikan Bu ya, bahwa syaratnya yang pertama adalah usia 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena diharapkan 3 bulan ini kondisi dari otot kepala dan leher pada bayinya atau kontrol neck pada bayinya sudah baik. Kemudian bayi dalam keadaan sehat. Bagaimana kita memastikan bayi dalam keadaan sehat? Tentunya sebelum kita lakukan baby gym, tadi sudah disampaikan bahwa bayi dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kondisi umumnya, antropometrinya, dan vital sign-nya. Apabila kondisi bayi dalam kondisi sakit, kemudian bayi dalam kondisi tidur, kondisi bayi tampak rewel karena dia ternyata kelaparan atau mungkin bahkan baru makan, jadi itu memang jangan kita paksakan untuk dilakukan tindakan asuhan, apakah dilakukan baby gym, swim ataupun massage. Jadi kita tidak boleh kita sebaiknya melakukan asuhan tersebut dalam kondisi yang optimal pada bayinya. Jadi gimana caranya untuk biar biar kita tahu memang datang dalam kondisi yang optimal. Jadi kita janjian terlebih dahulu tentunya pada saat kita akan melakukan asuhan, tentunya kita membuat janji terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kita sampaikan bahwa biasanya kita tanya jam berapa anak itu kan polanya sudah 3 bulan biasanya sudah diketahui pola tidurnya Bu ya. Nah, kita bisa tanyakan jam berapa biasanya anak tidur sehingga kita bisa memastikan apakah sebelumnya atau setelah anak ini bangun. Jadi kondisinya optimal, dia tidak dalam kondisi mengantuk atau tidur, ataupun juga kita ingatkan bahwa sebelum dilakukan baby spa nantinya dia sebaiknya tidak baru makan atau baru minum susu atau ASI seperti itu. Karena tentunya kalau rangsangan pada baik itu dilakukan gym ataupun swim dan massage pada daerah abdomen tentunya akan menimbulkan refleks muntah gitu ya. Itu. Untuk langkah-langkah dari baby gym sendiri, ada gerakannya, ada sekitar 8 gerakan yang diawali dengan gerakan pada tangan. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ini ada seperti gerakan bermain, yaitu menggerakkan kombinasi gerakan dari tangan, kemudian dari kaki, seperti itu. Nah, gerakannya. Jadi di sini ada 8 kali gerakan yang diawali dengan gerakan tangan kanan, yang dibuka dengan cara membuka dan menutup tangan pada bagian ketiaknya, kemudian dilakukan buka tutup, seperti ini. Gerakannya mungkin lebih jelasnya nanti apabila Ibu itu tadi sudah saya sampaikan untuk link YouTube-nya, jadi di sana mungkin bisa dibuka, akan tetapi agak terpisah-pisah dilakukannya, tidak satu tahapan baby spa, tetapi kami membuatnya per video, ada baby gym satu video, swim satu video, kemudian ada baby massage. Jadi silahkan apabila ibu-ibu ini berkenan, silahkan dilihat pada YouTube tersebut. Kemudian berikutnya ini membuka tutup secara gerakannya secara menyilang karena memang gerakannya kombinasi Bu ya. Kemudian gerakannya seperti ini dengan cara menekuk dari kaki kiri, kemudian menekuk menghubungkannya dengan kaki. Kemudian gerakan berikutnya adalah menyilangkan pada bergantian melakukan gerakan menyentuh perut, kemudian berikutnya adalah menyilangkan kaki kanan dan kiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah di sini ini adalah suatu afirmasi Ibu. Baik pada saat kita melakukan baby gym, kemudian baby massage, kita bisa mengakhiri atau kita bisa melakukan afirmasi dengan kalimat seperti atau ucapan di mana si adik cerdas, sehat, ceria, seperti itu. Kemudian ini manfaatnya tadi sudah saya sampaikan secara umum sama ya Bu ya, antara gym maupun spa. Nah berikutnya, ini adalah terapi air atau hidroterapi. Jadi bayi itu ternyata bisa lelah juga Bu, bisa jenuh juga. Jadi bayi itu ternyata apabila dia dalam suatu keramaian, kemudian banyak yang menggendong, berpindah-pindah yang menggendong, itu juga bayi ternyata lelah juga Bu. Walaupun hanya dioper-oper gendongan, bayi itu juga lelah, tandanya dia akan terasa rewel gitu. Nah, bayi juga bisa merasa jenuh. Jadi dengan menggunakan hidroterapi ini adalah bisa merangsang gerakan motorik pada bayi, kemudian meregangkan otot-otot tersebut, kemudian juga mengoptimalkan pertumbuhan berat badannya. Ini Bu, harapannya seperti ini, bayi menggunakan neck ring, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam, dia akan berenang di dalam air. Nah, jadi ketinggian dari bak mandi, kemudian dari diameternya juga terstandar, minimal dia kalau dari ketinggian itu sampai dengan 80 sampai dengan 120 untuk ketinggiannya. Kemudian kalau diameternya kalau tidak salah 100 seperti itu. Jadi bayinya dia tampil leluasa untuk bisa bergerak. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa airnya sendiri itu bisa menggunakan air hangat biasa ataupun misalnya di dalam air tersebut, air hangat tersebut ditambahkan dengan beberapa bahan alam seperti misalnya
ada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar secang kalau nggak salah. Secang yang warnanya kalau misalnya dia agak kemerahan, itu bagus untuk kulit bayi. Jadi kulit-kulit bayi yang beberapa yang mengalami iritasi itu bisa pada saat berendam dengan air hangat itu ditambahkan dengan secang. Atau mungkin dengan minyak atsiri. Ada juga pada anak-anak yang usianya udah di atas 3 tahun itu dapat dilakukan perawatan dengan menggunakan lulur. Tapi lulurnya itu menggunakan lumpur, Ibu. Lumpur coklat seperti itu. Tapi bukan yang artinya itu memang sudah bukan lumpur atau coklat yang seperti dalam bayangan kita, tapi memang yang khusus untuk lulur ini. Jadi memang mungkin ada beberapa pabrik atau apa namanya kayak usaha-usaha itu yang memang mengembangkan produk herbal ini untuk yang aman dan mendapatkan tentunya dapatkan apa namanya sudah uji BPOM ya Bu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini sudah saya sampaikan bahwa dari terapi hidro itu adalah terapi air, adalah modalitas terapi untuk membantu klien untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Jadi bisa ditambahkan dengan bahan-bahan alam lainnya. Nah, tadi saya juga sampaikan bahwa apabila misalnya kita akan membangun suatu usaha baby spa ini hanya terbatas, tapi modalnya kita bisa menggunakan yang portable seperti ini. Ini yang saya maksudkan dengan portable. Jadi beberapa mahasiswa atau adik-adik alumni kami yang telah apa namanya mengikuti pelatihan baby spa. Mungkin di awal mereka melakukan perawatan atau visit ke rumah-rumah itu kan nggak mungkin ini Bu ya bermodalkan dengan yang yang permanen. Jadi mereka yang memudahkan mereka berarti mereka menggunakan yang portable ini. Jadi ini bisa memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Tetapi kalau misalnya dia dari kualitas bahannya tidak bagus, kemudian dari ketinggian baknya nggak sesuai atau diameternya juga terlalu sempit, itu juga apa namanya dapat membahayakan bayi. Jadi kita harus mempertimbangkan kualitas bahannya, kemudian ketinggian dari bak ini dan diameternya. Sehingga pada saat diisi oleh air dan ada bayi di dalamnya, ada anak balita di dalamnya, itu tidak menimbulkan apa namanya bahaya bagi anak tersebut. Jadi ini manfaatnya kan sama ya Bu ya, hanya mungkin beberapa tambahan seperti pada swim ini pada terapi air dengan cara berenang ini anak memperkenalkan anak lebih dini paparan terhadap air. Jadi anak merasa tidak tertakut dengan air, dia merasa lebih percaya diri seperti itu. Kalau ini jadi tentunya persiapannya adalah kita jadi kalau misalnya memang kita apa namanya alat pemanas airnya itu tidak langsung apa namanya kita menggunakan tadi itu warmer tadi itu, jadi kita bisa yang manual, tetapi kita menyiapkan air tersebut jangan terlalu jauh Ibu waktunya, karena kita membutuhkan melakukan baby gym sendiri paling tidak kita melakukan sekitar 30 menit. Nah, jadi mendekati akan dilakukan baby swim ini barulah kita siapkan airnya dan tentunya pastikan dengan menggunakan termometer air. Nah, kemudian kita ganti pakaian bayi tersebut dengan menggunakan popoknya tentunya popok yang bisa digunakan untuk berenang Bu ya. Dan kita bisa melakukan baby swim itu tapi tidak langsung 30 menit Bu, tapi secara bertahap ke dalam bak untuk melakukan berenang. Jadi kita bisa perkenalkan terlebih dahulu kita kakinya terlebih dahulu. Nah, apabila anak sudah mulai beradaptasi baru perlahan kita masukkan kita rendam di dalam baknya. Nah, itu membutuhkan waktu mungkin di awal 10 sampai dengan 15 menit. Kalau anak sudah mulai gelisah ataupun tidak masih masa penyesuaian, jangan dipaksakan sampai dengan 30 menit. Kemudian angkat dan keringkan. Nah, kemudian kita lanjut pada masas. Jadi secara umum mungkin ibu-ibu sudah sering melakukan masas bayi dengan berbagai macam referensi ya Bu ya. Jadi yang paling simple juga ada mungkin yang dari Johnson to Johnson itu hanya beberapa langkah dari gerakannya, stimulasinya dari kaki, perut, tangan, kemudian wajah sampai dengan yang paling kompleks. Mungkin yang tadi Bu Gustiayu Chandra, kalau yang di CPHCT itu cukup banyak Bu langkah-langkahnya Bu. Itu sekitar 42 langkah. Jadi mungkin apa namanya? Tapi secara umum manfaatnya itu sama kok Bu. Adalah untuk daya tahan tubuh, meningkatkan berat badan, stimulasi pada motorik sensoriknya, kemudian meningkatkan aliran oksigen dan sebagainya itu hampir sama. Waktu pemijatannya sama, yaitu pada pagi dan malam hari. Jadi yang pastinya tentunya waktunya ini kalau bisa dilakukan setiap hari dan dilakukan oleh salah satu orang tua. Jadi tidak selalu yang melakukan pemijatan ini adalah ibunya, tidak selalu. Jadi untuk meningkatkan bonding antara anak dengan orang tua itu bisa dilakukan oleh ayahnya, neneknya, seperti itu. Nah, 2 kali, kemudian dalam kondisi yang tadi Bu ya, dalam kondisi yang tenang, santai, jangan sampai karena yang harus mijat ibunya, ternyata ibunya sudah 3 bulan, kemudian ibunya harus bekerja, jadinya ibunya cepet-cepetan melakukan pijat bayi ini, jadi nggak optimal Ibu ya, seperti itu. Tahapan pijatannya
Nah, ini tadi yang tadi saya dapatkan. Jadi yang pada 0 sampai dengan sekitar 3-4 hari ya Bu ya, kita membutuhkan waktu untuk pupus tali pusat, itu bisa kita menggunakan pemijatan dengan cara kinestetik, artinya hanya dilakukan gerakan hanya kayak kita mengeringkan bayi itu loh Bu, mengeringkan bayi dengan handuk itu. Jadi rangsangannya hanya berupa gerakan kinestetik saja, tidak dilakukan secara menyeluruh seperti apabila bayi tersebut sudah dipupus tali pusat. Itu boleh kita lakukan kalau lengkap dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, pada daerah di tali pusat itu tentunya kita tidak lakukan rangsangan. Itu ya. Nah, persiapannya apa saja? Tentunya sebelum kita melakukan baik itu baby gym, swim ataupun massage, kalau sudah kita namanya kontak dengan bayi, pastikan bahwa mengurangi resiko infeksi dengan cara cuci tangan. Kemudian untuk resiko bayi terluka karena kuku ya, tentunya hindari penggunaan kuku yang tajam, kemudian perhiasan yang berlebihan, kemudian upayakan bahwa kondisi dari lingkungan itu juga hangat. Jadi jangan sampai kita melakukan baik itu massage, gym atau swim, tetapi ruangan tersebut terbuka, dan resiko sekali untuk terjadi hipotermi. Ya, kemudian mungkin ruangnya terbuka atau mungkin paparan dari pendingin ruangan terlalu sangat dingin seperti itu. Atau mungkin alasnya juga kita tidak menggunakan alas untuk yang mengalasi untuk menjadi alas tempat tidur yang digunakan untuk massage tersebut, mungkin tidak kita alasi dengan menggunakan kain. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya hipotermi. Nah, kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 itu ya, itu persiapannya. Kemudian secara spesifik dari pijatan pada kaki dan tangan itu antara untuk menguatkan otot dan tulang, kemudian merangsang pada gerakan saraf motorik, di samping menghilangkan ketegangan, memperlancar peredaran darah. Kemudian pada perut itu biasanya pada bayi-bayi masih cenderung untuk mengalami kolik ya kadang-kadang. Kemudian pada bayi-bayi mungkin yang diberikan susu formula atau mengalami sembelit, terus juga kita atau kembung seperti itu ya, kita bisa dapat lakukan pijatan pada perut itu yang dapat mengatasi atau mengurangi kondisi-kondisi tersebut. Kemudian pijat dada biasa membantu untuk pernafasan, optimalkan pernafasan, kemudian meningkatkan imunitas daerah sekitar dada, kemudian daerah punggung untuk tadi otot-otot tulang leher yang kuat, kemudian untuk sekaligus kita juga mendeteksi Bu ya adanya kelainan pada perkembangan pada anak dari tulang punggungnya bisa kita lihat. Kemudian pemijatan di daerah wajah atau rahang biasanya untuk bayi untuk merangsang dari refleks menghisapnya pada saat dia menyusu. Jadi bisa kita lakukan pijat oromotor pada daerah wajah dan rahang yang bisa juga membantu pada saat perkembangan anak-anak ini bicara. Itu bisa. Nah, kemudian pada daerah pijat wajah dan rahang ini juga kita dapat melakukan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya dengan cara melakukan brain gym. Jadi sekaligus kita melakukan massage itu sekaligus juga kita merangsang pertumbuhan atau perkembangan yang lainnya dari kognitifnya, bicaranya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri kebetulan yang saya adopsi adalah yang 42 langkah. Dan ini kalau dibacain mungkin juga nggak akan masuk. Jadi intinya adalah melakukannya dari yang dilakukan itu kalau pada CPHCT ini dia melakukannya dari tangan terlebih dahulu. Tetapi ada referensi juga yang mulai melakukan pemijatan pada daerah kaki. Ada juga yang dari Johnson & Johnson itu dia melakukan Johnson. Halo? Iya, Ibu. Halo Bu, Ya, Ibu. iya Bu, Ya, Bu. Sudah ya Bu ya. Ternyata iya. nggak stabil ini. Tiba-tiba mati lampu. Oke. Tadi saya sampai di sini ya Bu ya? Atau sebelumnya? Yang sebelumnya Bu ya, tempat Sebelumnya, pijat. Jadi iya yang untuk sebelumnya Bu. pemijatan, oh ini ternyata sudah ada di sini saya unggah. Jadi untuk pemijatannya silahkan yang ibu-ibu